Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Di video ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sketsa grafik fungsi kuadrat dan bagaimana membentuk fungsi kuadrat apabila titiknya diketahui apakah dia nanti titik puncak atau titik yang dilewati di sumbu X. Tonton videonya sampai habis dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Kita mulai dari sketsa grafik fungsi kuadrat. Untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat atau bagaimana cara menggambarkan fungsi kuadratnya, kita harus tentukan dulu yang pertama adalah titik-titik potong dengan sumbu X, yaitu kita cari akar-akarnya dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu X artinya Y-nya akan sama dengan 0. Kemudian kita tentukan juga titik potong dengan sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Kemudian kita tentukan puncaknya. Kalau kita sudah tentukan puncaknya, otomatis sumbu simetrinya juga sudah kita temukan, kan begitu ya. Apabila titik-titiknya yang di atas ini, misalkan titik potong terhadap sumbu Y, sumbu X-nya, kemudian titik puncak, masih belum cukup untuk menggambarkan grafiknya tadi, berarti kita cari titik-titik lain sebagai pertolongan. Sebagai contoh, gambarkanlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 15. Kita tentukan dulu titik potong. Saya singkat saja dia menjadi tipot ya. Tipot terhadap sumbu X. Artinya di sini Y sama dia dengan 0. Kalau dia tipot terhadap sumbu X, Y sama dengan 0, berarti tinggal X kuadrat dikurang 2X kurang 15 sama dia dengan 0. Kita faktorkan, cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya minus 15 dijumlahkan hasilnya minus 2, berarti minus 5 plus 3 sama dengan 0. Dari sini X-nya sama dengan 5, kemudian dari sini X-nya sama dengan minus 3. Atau dengan kata lain, maka titiknya ingat X, Y, berarti jadi 5,0, kemudian X, Y-nya minus 3,0. Itu dia yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dia dengan 0. Kembalikan ke fungsi, maka Y sama dia dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 kurang 15. Artinya ganti setiap X-nya dengan 0. Maka 0 kurang 0, 0 kurang 15, berarti Y-nya sama dia dengan minus 15. Maka titiknya adalah X, Y, 0, minus 15. Untuk mencari puncak, yang pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu sumbu simetrinya, yaitu XP-nya min B per 2A. Lihat dari sini A sama dengan 1, B-nya minus 2, kemudian C-nya minus 15. Jadi tinggal kita masukkan kemari, minus 2, kemudian per 2 kali 1, berarti hasilnya adalah positif 2 dibagi 2, yaitu 1. X puncaknya sudah dapat, maka Y puncaknya bisa kita masukkan ke rumus D per minus 4A, atau langsung kita masukkan ke fungsinya, kita ganti X-nya menjadi 1 pun boleh. Lebih gampangnya kita langsung masukkan saja ke fungsi ya. Berarti jadi 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 kurang 15. Jadi dari sini 1 kurang 2 minus 1 kurang 15 minus 16. Berarti kita peroleh titiknya XP, YP 1, minus 16. Sekarang kita coba gambarkan. Inilah dia sumbu Y, yang ini sumbu X. Kemudian tadi titik yang sudah kita peroleh adalah 5,0 minus 3,0. Andaikan di sini adalah minus 3-nya, kemudian di sini kita buat dia 5, dan ada lagi 0, minus 15, berarti kira-kira di sini saja lah ya. Berarti ini minus 15, kemudian 1, minus 16. Andaikan dia di sini dia 1, kemudian yang ini dia minus 16. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hubungkan titik-titiknya. Yang ini, kemudian ini, dan ini. Coba ya. Inilah kurva Y sama dia dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 15. Nah, dia terbuka ke atas karena dia koefisien dari X kuadratnya positif. Di video yang pertama kan sudah kita buat. Kalau sampai titik
puncaknya sudah bisa kita gambarkan grafiknya, tidak apa-apa kita berhenti sampai di sini. Tetapi apabila masih kurang, karena ada nanti kalanya dia tidak memotong sumbu X, berarti ini tidak ada. Yang ada hanya titik potong terhadap sumbu Y dan puncaknya. Berarti kalau dia grafiknya seperti itu, kita harus mencari titik-titik yang lain. Contoh untuk mencari titik-titik yang lain itu adalah seperti apa? Misalkan dari sini kita ambil saja acak. Misalkan untuk X sama dengan minus 1, berapa dia Y-nya? Berarti tinggal kita masukkan ke fungsinya. 1 kuadrat berarti jadi minus 1 kuadrat berarti jadi 1, dikurang 2 kali minus 1 berarti jadi tambah 2 kurang 15, maka hasilnya adalah minus 12. Maka titiknya minus 1, minus 12. Jadi bisa kita gambarkan nanti di sini minus 1, minus 12 di bawah. Nah, di sini titiknya. Itulah maksudnya contoh dari titik lain sebagai pertolongan. Kita ambil saja X-nya berapa yang tidak terlalu jauh dari titik-titik yang sudah kita peroleh. Kita masuk ke ciri-ciri parabola. Ditinjau dari tanda-tanda A, B, C, dan D, maka ciri-ciri parabolanya saya buat dulu di sini fungsinya. Y sama dia dengan fx sama dia dengan ax kuadrat ditambah bx ditambahkan dengan c. Yang pertama, A berhubungan dia dengan keterbukaan puncak. Artinya di sana, apabila kurvanya dia terbuka ke atas, berarti A lebih besar dari 0. Kurvanya terbuka ke bawah, A lebih kecil dari 0. Ini maksudnya di sini untuk yang pertama ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Yang ini, B-nya dia berhubungan dengan posisi puncak. Maksudnya di sini ada kemungkinan puncaknya dia di sebelah kiri sumbu Y atau puncaknya berada pada sumbu Y yang ini. Kemudian ada kemungkinan puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Apabila nanti dia di sebelah kiri sumbu Y puncaknya, maka tanda A dan tanda B dia sama dengan. Artinya di sana apabila A-nya positif berarti B-nya positif. Apabila A-nya negatif, B-nya negatif. Kemudian apabila di sumbu Y-nya puncaknya ada di pada sumbu Y, maka nilai B-nya sama dengan 0. Itu sudah jelas ada di sini. Apabila puncaknya ada di kanan sumbu Y, berarti tanda A dengan tanda B dia berbeda. Makanya nanti dia di sini kalau kita kalikan dia lebih kecil dari 0. Apabila A-nya positif, berarti B-nya pasti negatif. Apabila A-nya negatif, B-nya pasti positif. Untuk yang ketiga, C-nya dia berhubungan dia dengan titik potong terhadap sumbu Y. Ya. Maka apabila nanti kita buat dia gambarnya, kira-kira sketsanya, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Apabila kurvanya dia seperti ini, berarti C-nya lebih besar dari 0. Dia melewati sumbu Y yang positif. Apabila kurvanya melalui titik 0,0, berarti C-nya sama dia dengan 0. Dan apabila kurvanya melalui sumbu Y yang negatif, berarti C-nya lebih kecil dari 0. Itu maksudnya bagian yang C. Kemudian ini maksudnya yang D, dia nanti berhubungan. D itu artinya diskriminan ya. Dia berhubungan dengan titik potong terhadap sumbu X. Jadi andaikan ini adalah sumbu X-nya, ada kemungkinan nanti kurvanya terbuka ke atas, tidak menyentuh, gitu ya. Atau ada juga kemungkinan dia menyinggung di satu titik, ada kemungkinan dia seperti ini. Yang menyinggung pun ada kemungkinan dia ke bawah, yang melewati dua titik pun ada kemungkinan ke bawah. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah nilai D-nya saja. Apabila dia nanti semuanya di atas sumbu X, maka D-nya lebih kecil dari 0, atau di bawah juga lebih kecil dari 0. Kemudian yang ini D sama dengan 0, yang ini D lebih besar dari 0. Inilah nanti yang kita sebut dia dengan definite yang positif yang di video yang pertama. Kemudian inilah dia definite yang negatif. Ini kan karena dia terbuka ke atas, berarti kita tambahi dia A lebih besar dari 0. Karena ini terbuka ke bawah, A lebih kecil dari 0. Ini hanya mengingatkan saja. Coba kita lihat contohnya grafik fungsi di atas ini. Katanya
akan bentuknya menjadi seperti ini apabila B kuadrat dikurang 4AC lebih besar dari 0 dan bagaimana lagi. Nah, yang ini B kuadrat dikurang 4AC itu kan artinya adalah D-nya lebih besar dari 0. D lebih besar dari 0 tadi adalah dia melalui 2 titik. Ini sudah jelas ya. Kemudian nilai untuk keterbukaan puncak, dia terbuka ke atas, berarti nilai A lebih besar dari 0. Kemudian kita lihat untuk nilai B-nya. Puncaknya ada di sebelah kanan. Berarti karena titik puncak ada di kanan sumbu Y, maka nilai B-nya katanya tidak sama dengan nilai A. Kalau A-nya lebih besar, berarti B-nya lebih kecil dari 0. Kurva atau parabola melalui sumbu Y yang bagaimana? Yang positif kah atau yang negatif? Karena dia di bawah sumbu X, berarti dia melalui sumbu Y yang negatif. C-nya lebih kecil dari 0. Kalau D-nya sudah ada tadi, sehingga jawabannya A lebih besar dari 0, C lebih kecil dari 0. Jadi tidak terlalu susah ya untuk melihat sketsa grafiknya. Sekarang kita melanjut ke bagaimana menentukan fungsi kuadrat. Apabila diketahui yang pertama adalah titik puncaknya, maka fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X kurang P dikuadratkan ditambahkan dengan Q. Atau sering juga nanti kita buat dia Y kurang Q sama dengan A dikali X kurang P dikuadratkan. Kemudian apabila diketahui dia memotong sumbu X di 2 titik yaitu X1,0 dan X2,0, maka fungsinya adalah A kali X kurang 1 dikali X kurang 2, di mana A itu nanti kita peroleh apabila diketahui sebuah titik yang lain lagi, sama seperti yang pertama. Kemudian jika fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di P,0, maka fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A kali X kurang P dikuadratkan. Kemudian yang berikutnya apabila fungsinya melalui 3 titik, maka fungsi kuadrat dapat diperoleh dengan mensubstitusikan ketiga titik tersebut ke fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambahkan dengan C. Kita ambil satu contoh, jika grafik suatu fungsi kuadrat mempunyai puncak minus 3, minus 4 dan melalui titik 0,5, maka fungsi kuadrat itu adalah, kita coba kerjakan dulu. Katanya yang diketahui di soal adalah puncaknya minus 3, minus 4. Kemudian melalui titik 0, minus 5. Kita lihat tadi rumus-rumusnya. Apabila diketahui puncak, berarti kita gunakan rumus yang pertama. Tadi rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X kurang P dikuadratkan ditambahkan dengan Q. P dan Q-nya yang mana? Adalah puncaknya, berarti P-nya minus 3, Q-nya minus 4 dan melalui sebuah titik yang lain. Jadi coba kita langsung masukkan kemari. Maka Y sama dia dengan A dikali X dikurangi P-nya, berarti kurang minus 3 jadi tambah 3 dikuadratkan tambah Q, Q-nya adalah minus 4. Jadi disinilah dia kita perlukan yang namanya melalui ini sebuah titik lainnya 0,5, artinya inilah dia X-nya, yang inilah dia Y-nya. Kita substitusikan kemari untuk mencari nilai A. Berarti 5 sama dia dengan A dikali 0 tambah 3 dikuadratkan dikurangi 4. 5 tambah 4 berarti dia 9, A dikali 0 tambah 3, 3 pangkat 2, 9. Maka 9 dibagi 9 habis, berarti A sama dia dengan 1. Sehingga bisa kita peroleh dari sini fungsi awalnya, kembalikanlah lagi nilai A-nya itu kemari. Maka Y sama dia dengan A 1 dikali X tambah 3 dikuadratkan dikurangi dengan 4. 1 dikali berapapun ya tetap nilai itu sendiri. Maka kita kuadratkan langsung. X pangkat 2 ditambah 2 kali X kali 3, 6X. 3 pangkat 2, 9 dikurangi 4, atau Y sama dia dengan X kuadrat ditambah 6X tambah 5. Jadi inilah dia fungsi kuadratnya. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx memotong sumbu X di minus 1,0 dan 2,0 serta melalui sebuah titik 1, minus 2. Maka nilai F3 adalah, nah dia berarti melalui 2 titik di sumbu X. Kita gunakan tadi rumus yang keduanya. Inilah dia X1,0, ini X2,0. Tadi rumusnya adalah Y
sama dia dengan A dikali X kurang X1 X kurang X2. Nah, tinggal kita masukkan saja nilainya. Kita peroleh Y sama dia dengan A dikali X kurang X1-nya minus 1, berarti kurang minus 1. Jadi tambah 1, X dikurang X2-nya 2. Nah, di sini kita masih harus mencari nilai A. Nilai A itu nanti kita peroleh dengan cara mensubstitusikan titik yang lainnya yang dilalui oleh kurva ke fungsi kuadratnya. X1, minus 2 artinya inilah X-nya, yang inilah dia Y-nya. Tinggal kita substitusikan di sini. Minus 2 sama dia dengan A dikali ganti X-nya dengan 1. 1 kurang 2. Berarti minus 2 sama dia dengan A dikali 1 tambah 1, 2. 1 kurang 2 minus 1. Berarti minus 1 kali 2. Minus 2. Ini kita habiskan. Maka A sama dia dengan 1. A-nya sudah ketemu. Berarti tinggal kita substitusikan kembali ke fungsinya. Jadi kita peroleh Y sama dia dengan A-nya 1. X tambah 1. X kurang 2. Oke, 1 dikali berapapun ya tetap yang ini. Maka Y sama dia dengan, tinggal kita kalikan yuk. X kali X, X kuadrat kurang 2X tambah X kurang X. 1 kali minus 2, minus 2. Inilah dia fungsinya. Tapi yang ditanya dia kan adalah F3. Ingat, Y itu adalah Fx. Berarti apabila ditanya dia F3, artinya adalah ganti setiap X-nya di sini dengan 3. Berarti 3 pangkat 2 kurang 3 kurang 2. 9 kurang 3, 6 kurang 2, 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik Sobat Matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa membantu daring kalian. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Bantu channel ini untuk berkembang dengan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa buat yang baru menonton untuk subscribe, supaya saya semakin semangat membuat video yang baru yang bermanfaat. Tetap semangat dan salam sehat.